Shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya Bapa, selamat pagi. Terima kasih telah mencukupkan istirahat kami semalam, sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini dan melakukan aktivitas kami masing-masing. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Kiranya Engkau boleh bukakan hati dan pikiran kami yang mendengar dan merenungkan, serta berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan renungan pagi pada hari ini, agar tersampaikan dengan baik dan benar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan pada pagi hari ini berjudul Tomat. Apa itu tomat? Sebelum itu, mari kita baca Alkitab kita buka dari kitab Yeremia pasal yang ke-8 ayat yang ke-4 sampai yang ke-9. Yang tertulis, dosa dan hukumannya. Engkau harus mengatakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? Apabila orang berpaling, masakan ia tidak kembali? Mengapakah bangsa ini berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, mereka menolak untuk kembali. Aku telah memperhatikan dan mendengarkan. Mereka tidak berkata dengan jujur, tidak ada yang menyesal karena kejahatannya, dengan mengatakan, apakah yang telah kulakukan ini? Sambil berlari, semua mereka berpaling, seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. Bahkan, burung ranggung di udara mengetahui musimnya. Burung tekukur, burung layang-layang, dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya. Tetapi umatku tidak mengetahui hukum Tuhan. Bagaimanakah kamu berani berkata, kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Orang-orang bijaksana dan menjadi malu akan terkejut dan tertangkap. Sesungguhnya mereka telah menolak firman Tuhan, maka kebijaksanaan apakah yang masih ada pada mereka? Amin. Sebenarnya bacaan kitab kita pada hari ini tuh sampai ayat ke-17. Cuma saya ambil sampai ayat yang ke-9 saja. Kalau kalian ingin membaca sampai ayat ke-4 sampai yang ke-17, ya silakan. Jadi oke teman-teman semuanya, dari bacaan Alkitab ini saya ingin bertanya, kira-kira berapa banyak perbuatan kesalahan dalam satu hari, termasuk saya, yang kalian akui di hadapan Tuhan? Dan berapa banyak dari perbuatan kesalahan yang sudah kita akui lalu diulang kembali? Jadi sesuai judul yang saya berikan ini, terkadang kita tuh tomat, sekarang tobat, sebentar kumat. Tidak hanya kalian yang mengalami, tapi orang-orang di luar sana dan juga saya juga mengalaminya. Oke, di dalam bacaan Alkitab yang sudah kita baca, tersirat kesedihan Allah dalam pernyataan, orang yang terjatuh pasti bermaksud untuk bangkit kembali. Orang yang berpaling pasti bermaksud untuk kembali. Tetapi tidak untuk Yehuda yang tidak mau atau tidak ingin mengakui kesalahan atau kejahatan yang telah mereka lakukan. Apalagi mereka tidak berpaling dari kejahatan-kejahatan tersebut yang sudah mereka lakukan. Seperti kita, kadang kita tidak mengakui kesalahan kita, mungkin karena kita malu, takut dihakimi. Maka kesedihan Allah datang akibat perbuatan mereka ini, dan pengulangan demi pengulangan disusul tak adanya nggak ada penyesalan sama sekali. Murka Allah datang kemudian sebagai akibat dari berpalingnya mereka dan tidak adanya keinginan mereka untuk tidak mengulangi kesalahan mereka lagi di hadapan Allah. Teman-teman, kita selalu mudah untuk mengucapkan atau mengatakan, Tuhan, ampuni aku ya Tuhan.
ya ampuni hambamu ini yang telah bersalah, dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya, sulit untuk kita tidak mengulanginya. Bahkan terulang kembali dan lagi oleh karena keinginan daging kita lebih kuat daripada kehendak Allah dalam diri kita. Terkadang kita mengatasnamakan kebutuhan apalagi kebutuhan yang penting dan mendesak menjadi bukti untuk menjadi bukti untuk pemaafan atau toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Maka dari itu kita semua harus berhati-hati dan selalu tetap konsisten dengan pengakuan kita terhadap kesalahan-kesalahan kita di hadapan Allah. Sebab Tuhan Yesus bukan untuk dipermainkan. Tidak dipermainkan. Untuk pengakuan yang baik dan benar adalah pengakuan yang diikuti dengan ketulusan dan kesungguhan untuk merubah diri. Jadi kita nggak boleh mempermainkan Tuhan dengan kita mengaku, tapi kita mengulanginya. Jadi dengan pengakuan itu kita harus merubah diri kita menjadi lebih baik dari yang tidak baik. Maka dari itu, sekian renungan pagi yang dapat saya sampaikan, kiranya bisa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan sehingga kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Begitupun juga hamba-Mu yang telah Kau berikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit daripada firman-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan menyertai dan memberikan jalan bagi setiap masalah yang kami alami. Dan kiranya kami boleh belajar untuk mengakui kesalahan kami dengan ketulusan dan tidak mengulangi perbuatan kami yang tak sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya Kau yang tuntun di setiap jalan yang kami lewati. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.